Pohon apa ini? Dalam ilmu metafisika seharusnya tidak boleh menanam pohon sembarangan di halaman rumah, kata Patricia penasaran. Jensen mengagumi Patricia, ternyata anak ini punya banyak pengetahuan juga. Sambil menganggukkan kepala dan berkata, di depan rumah tidak boleh menanam pohon murbei, di belakang tidak boleh menanam pohon dedalu, di halaman tengah tidak boleh ada pohon poplar. Bahkan jika itu adalah pohon keberuntungan, seperti pohon delima. Pohon jujube juga tidak boleh ditanam sembarangan, apalagi pohon keberuntungan yang memiliki karakteristik bentuknya aneh, bengkok tak beraturan, berbau, dan yang banyak. Sarang penyakit, itu harus dihindari. Patricia terkejut mendengarnya, ilmu metafisika memang sangat mendalam. Lalu pohon apa ini? Tanya Cindy. Salah satu jenis cipres jenis langka, yang dikenal sebagai cipres naga, ini bisa mendatangkan kebaikan di dalam rumah. Saat dia berbicara, Jensen mengambil cangkul kecil untuk menggali rumput liar dan berkata, harus ekstra hati-hati saat menggali, jangan sampai mematahkan akar pohon, nanti kamu bisa jatuh sakit. Patricia dan Cindy segera membantu dengan hati-hati. Setengah jam berlalu, Cindy menemukan sesuatu yang keras, dan dia berseru, Jensen, lihat ini. Ternyata benar, ini guci abu. Jensen tidak heran dan terus menggali ke bawah. Patricia dan Cindy keduanya begitu serius, siapa yang mau mengubur guci abu di rumah? Pantas saja rumah istana ini membuat orang merasa tidak nyaman. 1 jam berlalu, mereka mendapati 5 guci abu. Melihat guci itu, harusnya umurnya sudah tua sekali, anehnya ada banyak kertas kuning ditempel di permukaan guci. Meskipun banyak yang sudah robek, tapi masih terlihat gambaran simbol-simbol aneh di kertas kuning itu. Guci ini awalnya bukan berasal dari sini. Seseorang diam-diam menguburnya di sini, menyebabkannya dia menjadi roh jahat. Jensen memasukkan kelima guci itu ke dalam tas. Kalau kita bawa guci ini ke kuburan, seharusnya tidak apa-apakan, kata Cindy. Tidak semudah itu, kita harus menemukan kuburan mereka yang sebenarnya baru bisa. Jensen menggelengkan kepalanya, apalagi ini permainan perbuatan manusia. Kalau kamu ingin memecahkan misteri ini, kamu harus menemukan penangkal roh, kalau tidak salah, seharusnya ada di dalam kuburan, barulah kita bisa mengendalikan roh jahat ini. Siapa yang begitu nganggur sampai melakukan itu? Patricia mengerutkan dahinya. Di mata orang biasa memang rumah istana seperti rumah hantu, tapi bagi sebagian orang beranggapan ini adalah keberuntungan yang langka, wajar kalau ada sedikit masalah. Jensen menjemur guci di bawah terik matahari dan berkata, kalau sudah siang, ayo kita pergi mencari kuburannya makin cepat makin baik, karena masih banyak masalah lainnya yang harus dibereskan selain ini. Patricia merinding, masih ada lagi. Jensen tidak banyak bicara, saat tengah hari, dia membawa mereka berdua ke pasar lama, membeli beberapa cinnabar dan kertas kuning, lalu kemudian menggunakan kompas Feng Shui leluhur sebagai penunjuk jalan. Guci abu ini dikubur di bawah pohon cipres naga untuk memperkuat unsur yin, dan pohon cipres naga ditanam di wilayah tenggara rumah istana, jadi kemungkinan kuburannya juga ada di sekitar sini. Mereka duduk di dalam mobil dan mencarinya selama 2 jam, jarum penunjuk kompas akhirnya berhenti ke arah sebuah gunung. Tempatnya sudah termasuk pinggiran kota, penduduknya tidak terlalu banyak, karena daerah ini dekat dengan stasiun kereta, maka kurang cocok dijadikan tempat tinggal. Jensen membawa kompas di tangannya dan berjalan menuju gunung itu, setelah berjalan selama 45 menit, sekitarnya mulai jarang ada jalan setapak dan ditumbuhi rumput liar yang sangat lebat, dah terlihat beberapa kuburan tua yang tidak pernah dibersihkan. Begitu banyak kuburan, bagaimana kita bisa menemukannya? Cindy melihat sekeliling. Pemilik guci abu ini kelihatannya dari keluarga besar yang kaya raya, karena mereka pasti sangat memperhatikan Feng Shui yang baik untuk kuburan mereka, ucap Jensen. Di saat dia sedang bicara, hujan badai tiba-tiba turun dari langit. Tanpa membuang waktu, mereka tetap mencari, dengan mengikuti pohon besar yang rindang untuk mengurangi guyuran air hujan. Udara di gunung terasa gerah, ditambah banyak nyamuk di saat hujan, terasa seperti terkepung dalam kesunyian. Kapan hujan ini berhenti? Patricia basah kuyup, bajunya melekat membentuk tubuhnya yang seksi. Jensen meliriknya dan bergumam diam-diam, Patricia memiliki wajah klasik, dia juga pernah berlatih seni bela diri, pantas saja badannya bugar. Dia tersenyum dan berkata, hujan badai tidak akan berlangsung sepanjang hari, dan angin tidak akan terus berhembus, paling lama setengah jam lagi hujan ini akan berhenti. Wah, kamu menjadi seorang peramal cuaca.
Cindy tertawa terbahak-bahak. Mereka terus mencarinya, 20 menit kemudian, hujan deras berhenti dan matahari bersinar terang. Cindy dan Patricia heran, apa yang dikatakan Jensen ternyata benar sekali. Sudah ketemu. Saat itu, Jensen menunjuk ke arah depan. Dia melihat sungai di depan dan di samping sungai ada pohon dedalu, tapi dia tidak melihat kuburannya. Cindy memandang ke sana, saat dia hendak mengatakan bahwa dia belum melihat kuburan itu, Jensen berkata dengan samar, sebenarnya feng shui kuburan itu sangat bagus, tapi dihancurkan oleh seseorang, bahkan batu nisan itu dicabut, dan sudah ditata ulang. Apa salahnya menanam pohon dedalu? Patricia bertanya. Pohon dedalu memiliki kemampuan untuk mengikat roh, dan roh itu bisa dikendalikan oleh orang di belakang. Jensen berjalan ke depan, mengambil segenggam tanah dan mencium baunya. Dia menganggukkan kepala, aku yakin ada di sini, lihat tanah ini kering dan berbau amis. Patricia mengambil tanah kering itu dan mencium baunya, ini ada bau, apa ada yang salah? Ini dekat sungai, seharusnya tanahnya lembab, tapi di sini kering. Dilihat dari lingkaran energi Feng Shui, air adalah sesuatu yang tidak bisa diubahkan dan aura roh jahat menjadi sangat kuat, sampai tanah itu berbau darah. Jawab Jensen. Patricia segera melempar tanah itu dan mencuci tangannya dengan air mineral. Jangan buang terlalu banyak air. Sepertinya kita harus tinggal di sini sampai malam, ucap Jensen. Sampai malam, di sini? Cindy berseru, jika tidak diingatkan oleh Jensen, dia tidak merasakan apapun, bagaikan hanya gunung tandus. Tapi setelah Jensen menjelaskan, mereka tidak ingin datang kemari di siang bolong, apalagi di malam hari. Kalau kamu takut, pergilah ke hotel dan tunggu aku di sana. Sambil bicara, sambil menyusun formasi dan mengubur jimat kuning untuk dikubur ke dalam kuburan. Tidak, kita tunggu di sini saja. Meskipun Patricia dan Cindy agak takut, mereka masih tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Tanpa disadari, malam pun tiba. Jensen berkata dengan suara pelan, apapun yang kamu lihat nanti, jangan bersuara, kalau tidak kamu akan membangunkan mereka. Ingat, jimat kuning yang kuberikan padamu tidak boleh hilang. Satu di kiri dan satu lagi di sebelah kanan menempel di dadamu, untuk menyembunyikan amarahmu. Saat dia berbicara, bulan sabit terlihat di langit tinggi. Semuanya berhati-hati untuk tidak bersuara. Tiba-tiba, cahaya putih melintas keluar dari sungai, berkeliaran seperti api hantu, tampaknya menyerap cahaya bulan, yang merupakan unsur negatif roh jahat. Ini adalah bayangan seorang gadis kecil. Hah! Melihat gadis kecil itu, Cindy tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seperti mimpi buruk semalam memenuhi pikirannya. Jensen agak marah, tadi sudah kuperingati untuk tidak teriak, kamu mau menentang aku ya? Seperti mendengar suara, bayangan itu mendekati Jensen. Karena jaraknya lebih dari 10 meter, ditambah dengan sinar rembulan, mereka bisa melihat dengan jelas wajahnya. Wajah pucat, 7 lubang berdarah, dan senyuman yang mengerikan. Melihat penampakan ini di pegunungan dan hutan yang dalam sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Awalnya Patricia agak takut, tetapi bagaimanapun dia adalah ahli seni bela diri, jadi dia bisa menenangkan dirinya. Namun, Cindy tiba-tiba memeluk Jensen, seluruh tubuhnya gemetar. Biarkan aku pergi. Jensen menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak mengajak Cindy. Awalnya, mereka bertiga membawa jimat kuning untuk menutupi kemarahan dan roh jahat tidak bisa melihat mereka, namun akibat teriakan Cindy, jadi semuanya ketahuan. Masalahnya Cindy memeluk Jensen, sehingga Jensen tidak bisa memakai sihir sama sekali. Pada waktu yang sama, keluar 2 kepulan asap dari pinggir sungai dan berubah menjadi 2 bayangan putih. Yang ada dalam kuburan itu sepertinya sekeluarga. Seorang gadis kecil itu sudah keluar, yang belum adalah kedua orang tuanya. Cepat lepaskan aku. Jensen memang mau memakai sihir, namun Cindy memeluknya dengan sangat erat. Dia takut geli. Patricia bergegas mengeluarkan pedangnya, membantu Jensen untuk mengulur waktu. Dengan kedua tangannya, Jensen menggelitik Cindy, sampai dia berteriak. Ternyata takut geli. Tapi rasanya posisinya yang kurang tepat. Jensen bergumam, dia juga tidak bisa menjaga semuanya, dia mendorong Cindy dengan sihir Daoist. Patricia merobek jimat kuning di dadanya dan menunjukkan sosoknya, dia menekan roh jahat dengan kekuatan seorang ahli seni bela diri. Tentu saja, ini bukan hal yang baik, jika aura dingin yin mengalir ke dalam tubuh, bisa membuat kekuatan energi kinya terhenti.
Agak jauh di depan, ada juga hantu jahat pria yang menyeringai, dan satu lagi adalah seorang wanita berusia 30-an dengan lidah panjang menggantung panjang sampai ke dadanya. Totalnya ada 3 roh jahat. Dia menusukkan pedangnya ke salah satu roh jahat, tapi pedang itu tembus dan sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, gadis kecil itu memasukkan hawa dingin ke dalam di tubuh Patricia. Tiba-tiba, seseorang menangkapnya di belakang dan menariknya untuk menghindar dari gadis kecil itu. Di saat yang tepat Jensen menyelamatkan Patricia dari bahaya, dia muncul di hadapan Patricia dengan tangan terbuka, kompas Feng Shui leluhur melayang, berubah menjadi bentuk naga. Pelarian naga. Sekali dia menunjuk dengan jarinya, jimat kuning di sekitarnya terbakar, meroket ke langit, berubah menjadi pintu raksasa dan mengikat ketiga roh jahat itu. Manusia ada jalannya sendiri, begitu juga dengan hantu, kalau ajalnya sudah tiba, masing-masing akan lenyap tidak perlu mengingat semuanya yang ada di dunia fana. Jensen menggunakan Daoist pelarian naga untuk membasmi 3 roh jahat itu. Roh jahat dapat merasakan kekuatan Daoist pelarian naga, mereka ingin melarikan diri, tetapi jimat kuning di sekitar menyegel mereka, akhirnya mereka ditelan satu persatu dan jatuh ke tanah, lalu mereka berubah menjadi kompas. Jensen mengembuskan napas, meskipun roh jahat sulit dihadapi, bagi Jensen ini bukanlah hal yang sangat menakutkan. Jensen, tolong aku. Saat dia hendak mengambil kompas, terdengar suara dari belakangnya, dia melihat Cindy berdiri dan seakan mau menerkamnya. Sepasang matanya berubah menjadi warna merah seperti darah. Gawat, dia kerasukan. Tidak terpikir oleh Jensen bisa seperti ini, jadi masalah yang sangat merepotkan, dan ternyata di sini masih ada satu roh jahat yang bersembunyi. Cindy dengan beringas menghantam Jensen memang terlihat lemah seperti pukulan biasa, tetapi kekuatannya tidak terbatas. Brak! Jensen menangkis dengan kedua tangannya, namun tetap saja dia terpental. Dia menggerutu sejenak, hampir saja dia menggunakan seluruh kekuatan untuk melawan, tetapi ketika dia terpikir bahwa itu tubuhnya Cindy, dia akhirnya menahannya. Dia bisa saja membunuh roh jahat itu, tetapi setelah dia berhasil, Cindy pasti akan menderita penyakit serius. Brak, brak, brak. Kompas Feng Shui leluhur yang di tanah berguncang keras, seperti sesuatu yang terkurung ingin mendobrak untuk keluar, inilah roh jahat yang sedang melawan. Wajah Jensen cemas, sungguh tiada habisnya. Patricia, bantu aku pegang Cindy. Teriak Jensen berteriak dan kembali menyerangnya, sebuah jimat kuning ada di tangannya. Patricia melemparkan pedangnya dan mencari celah untuk mendekati Cindy, lalu menangkapnya dari belakang. Jensen baru saja mau menempelkan jimat kuning ke badan Cindy, tiba-tiba Cindy menendangnya lagi, dan membuat Jensen terlempar beberapa meter ke belakang, keadaan pun makin kacau. Sebenarnya, kalau Jensen memakai Profound Ki, dia tidak akan terluka atau terpental, sebaliknya bisa mematahkan kaki Cindy. Jensen, cepat, Cindy sangat kuat, aku tidak sanggup menahan lebih lama. Patricia juga cemas. Jensen mencoba untuk menikamnya kembali, tetapi dia malah ditendang lagi. Tanpa ragu Jensen memberanikan diri, menyusupkan jimat kuning yang menyala ke dalam mulut Cindy. Ah! Cindy menggigitnya, Jensen pun teriak kesakitan, untungnya jimat kuning mulai bereaksi, dan bayangan merah itu keluar menjauh. Mau kabur. Jensen menjadi serius, dia mempersiapkan formasi, jimat kuning yang terkubur di dalam tanah mulai terbakar, berubah menjadi gerbang jimat pelindung, mengikat bayangan merah itu. Brak brak brak. Bayangan merah menabrak-nabrak ke 4 sisi gerbang seperti orang gila, percikan api melesat di mana-mana, sangat menakutkan. Roh jahat merah. Wajah Jensen menjadi sangar, roh jahat seperti ini jauh lebih sulit daripada roh putih. Jika ini tidak berjalan lancar, malah dia akan diserang. Segel itu untukku. Untungnya, Jensen sudah menata formasi dengan baik, kedua tangannya terbuka lebar, dan Profound Ki membentuk simbol jimat dan menyusup ke dalam formasi. Terlihat formasi itu meledak, satu persatu tentara surgawi turun, mengepung roh jahat merah itu. Patricia tercengang. Teknik misterius ini memang ajaib. Tiba-tiba, dia berseru, Jensen, hati-hati. Di belakang Jensen, sudah datang 3 roh jahat berwarna putih, menjelma menjadi 3 kepala manusia, berkeliaran di sebelah kanan kiri dan di atas kepala Jensen. Ketiga roh jahat ini yang tadi sempat terkunci di kompas, mereka berusaha keluar dari kompas saat Jensen sedang melawan roh jahat merah.
Sudah berakhir, sudah berakhir. Cindy juga sudah terbangun, dia terus-menerus menggelengkan kepalanya. Bahkan hantu belaka ini berani menghina kekuatan ilahiku. Jensen merasakan hawa dingin di belakangnya dan tiba-tiba berteriak keras. Api bergulung terbakar habis ke seluruh tubuh mereka. Ketiga roh jahat itu terkena kobaran api dan bersuara. Tubuh mereka juga meredup. Mereka mulai mundur, tetapi nyala api terus mengejar dan menyelubungi mereka bagaikan rantai. Jangan menunda lagi, kalau tidak, aku akan mengambil nyawa kalian. Jensen melangkah maju, bagaikan dewa langit yang turun ke bumi. Ampun, ampun. Ketiga roh jahat itu tidak berani bergerak lagi. Sekarang roh jahat merah itu juga sangat lemah karena terjerat oleh formasi dan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Jensen mengontrol kompas Feng Shui leluhur, terpancar cahaya hijau di tanah, membentuk lingkaran selebar 5 meter. Jensen kemudian menarik api yang dan menunjuk bola bercahaya hijau, masuk sana. Beberapa roh jahat itu tidak berani melawan, dan melayang masuk satu demi satu, mereka berlutut di dalam lingkaran cahaya dan terus memohon pengampunan. Master Abadi, ampuni kami, kita juga sedang dikendalikan oleh manusia, dan tidak ingin menyakiti manusia. Dilihat dengan cermat, totalnya ada 4 roh jahat, mereka adalah pasangan dan seorang gadis kecil, ditambah seorang wanita tua yang adalah roh jahat merah. Dan kalau dihubungkan dengan roh jahat yang ditangkap kemarin malam, kemungkinan adalah suami wanita tua ini. Pengampunan itu semua tergantung pada nasib kalian, kunci. Ucap Jensen tanpa ekspresi, meskipun roh-roh jahat ini dikendalikan, mereka akan membahayakan rakyat jelata jika mereka dibebaskan.